Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini kita pun diperlihatkan dengan si Boy yang kini terpaksa untuk meninggalkan Senyawan dan juga Fuzi. Di kondisi yang semacam ini, Senyawan berkata dalam hatinya, hadapilah kenyataan saudaraku. Kau tidak mungkin dapat untuk mengalahkanku dalam perebutan wanita. Setelah itu, Fuzi mengatakan kepada Senyawan, jika sepertinya kondisi ini akan lebih buruk atau tidak. Senyawan kemudian mengatakan, jika ini sudah dapat diamankan, dan kedepannya, sosok dari Fuzi tidak akan diganggu lagi oleh si Boy itu. Setelah itu, karena tidak ada lagi perbincangan di antara mereka, Senyawan bergegas pergi ke suatu tempat. Di kondisi yang semacam ini, membuat Fuzi pun kini hanya bisa menatap Senyawan itu dari kejauhan. Dia sadar, Senyawan merupakan seorang pria dengan kepribadian yang begitu menarik. Tidak lama kemudian, tibalah Senyawan di sebuah kamar, yang ternyata dia saat ini tengah melakukan sesuatu. Senyawan di sana mengatakan, jika dia tahu, Fuzi itu punya sebuah bakat untuk menjadi seorang sekretaris. Namun, Senyawan juga menyadari akan satu hal, di mana saat ini Fuzi belum punya kemampuan untuk mengelola perusahaan dengan baik. Saat ini Senyawan juga sadar, jika dia tidak punya kemampuan profesional, sulit baginya untuk mengembangkan ini semua lebih lanjut lagi. Dan terpaksa, Senyawan akan bergegas mengaktifkan semua papan pengetahuan yang ada di hadapannya. Senyawan mulai melakukan itu karena Senyawan sadar jika dimulai dengan mengetahui pelajaran dasar manajemen itu akan sangat menguntungkan baginya. Namun, ketika Senyawan memikirkan tentang pengetahuan yang telah dia pelajari, dia pasti akan merasa berkurang. Senyawan harus segera mempelajari ini dengan baik. Sistem kemudian langsung memberikan sapaan kepada Senyawan itu, di mana saat ini karena Senyawan terdeteksi untuk belajar tentang manajemen bisnis, maka Senyawan akan melakukan sebuah pengelolaan perusahaan dengan baik, dan Senyawan harus punya sejumlah pengetahuan profesional. Dan dengan kesadaran yang dimiliki oleh Senyawan membuat sistem memberikan tugas terbatas kepada Senyawan itu. Tugasnya adalah di mana Senyawan dalam waktu 1 bulan ini harus bisa untuk mendapatkan poin pengetahuan penting dari dasar-dasar manajemen. Dan jika Senyawan dapat melakukan itu, Senyawan akan punya semua pengetahuan tentang EMBA, Master Administrasi Bisnis Tingkat Lanjut. Dan ini berasal dari kampus Cina Hong Kong yang merupakan kualitas terbaik dengan penuh pertimbangan dan penuh pelajaran. Senyawan pun mulai berkata dalam hatinya, EMBA menekankan kombinasi teori dan praktik. Terlebih lagi itu merupakan kampus Cina Hong Kong dan merupakan sekolah bisnis nomor 1 di Asia. Senyawan tahu tidak sulit baginya untuk memahami poin-poin pengetahuan penting dalam waktu 1 bulan. Dan dia akan belajar ini semua melalui pelajaran yang disampaikan oleh sosok si Bully itu. Senyawan tahu Bully punya gelar sebagai S1 Manajemen Industri dan Komersial. Tidak lama setelah itu, tanpa diduga juga, Senyawan mendapatkan sebuah kabar dari Lin Zhangxi, seorang ibu muda yang kini mulai menyapanya melalui pesan. Dia meminta Senyawan untuk menemaninya malam ini. Senyawan pun kini hanya berkata dalam hatinya, aku ingat terakhir kali tentang orang ini. Namun saat ini aku perlu menunda ini terlebih dahulu. Ya, Senyawan langsung mengatakan kepada si Bu Lin Zhangxi itu jika saat ini di malam ini dia masih sibuk dan sulit untuk datang ke sebuah tempat yang dimainkan oleh si Bu Lin Zhangxi ini. Mau tidak mau, Lin Zhangxi pun kini meratapi kesepiannya karena Senyawan hanya bisa datang di esok malam. Tidak lama setelah itu datanglah Minhui yang kini menyapa Senyawan. Di sana dia menggunakan pakaian terbaiknya untuk bertemu dengan Senyawan. Melihat hal ini membuat Senyawan tahu jika Minhui ini terlihat bagus dengan menggunakan pakaian apapun. Tanpa pikir panjang, mereka langsung memulai permainan kartu mereka dengan sangat agresif di tempat itu. Senyawan mulai melancarkan taktiknya dengan sangat baik sekali, hingga akhirnya mereka pun kelelahan. Saat ini tingkat kesukaan dari Minhui semakin meningkat di angka 93. Kali ini Senyawan pun yang mengetahui itu berkata, indera penciuman Minhui yang baik telah berubah dari 91 menjadi 93. Sepertinya aku telah menemukan sebuah aturan, di mana sensitivitas meningkat dari 90 menjadi 100 itu sangat sulit dan sangat lambat sekali untuk naik. Namun Senyawan tidak akan berhenti sampai di sini. Senyawan tahu akan satu hal, di mana semakin tinggi kesulitannya, maka hadiah yang didapatkan nanti akan semakin besar adanya. Kemudian Senyawan langsung berkomunikasi lagi dengan Minhui. Di sana Senyawan mengatakan kepada Minhui, terakhir kali aku bilang untuk membantumu membeli rumah. Jika kamu punya waktu minggu ini, aku akan mengajakmu untuk melihatnya. Minhui mengerti akan hal itu dan dia sangat bahagia dengan ucapan yang disampaikan oleh Senyawan itu. Dia memeluk Senyawan dengan penuh kebahagiaan.
Singkatnya, di keesokan harinya, di sekolahan Min Hui pun tiba. Di sana dia melihat banyaknya orang yang tengah berdiskusi. Mereka semua tengah membahas sebuah artikel tentang yayasan kewirausahaan yang diterbitkan oleh akun sekolahan. Mereka bingung apakah benar siswa sekolah ini punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Mereka menganggap jika ini semua sangatlah omong kosong, karena generasi kedua yang kaya itu adalah orang yang semata-mata mengambil duit orang tua mereka saja. Sulit untuk melakukan investasi sejenis ini, apalagi di yayasan kewirausahaan. Mereka semua sangat penasaran tentang siapakah orang di balik semua ini. Di tengah keadaan yang semacam ini, teman Min Hui pun kini mengatakan kepada Min Hui jika dia ingin membocorkan ini semua agar mereka semua tahu tentang siapa Shen Yuan itu. Namun, Min Hui mencoba mengatakan jika ini tidak boleh dilakukan, karena ini merupakan bagian dari rencana Shen Yuan. Jadi, hanya Shen Yuan yang boleh untuk mengekspos dirinya sendiri nanti. Saat ini pun, si teman memahami akan hal itu. Dia menanyakan kepada Min Hui apa yang dilakukan oleh Min Hui tadi malam bersama dengan Shen Yuan. Karena saat ini, Min Hui terlihat sangat cerah dan bahagia sekali. Si teman kini juga menanyakan kepada Min Hui sejauh manakah hubungan yang dimiliki oleh Min Hui bersama dengan Shen Yuan. Kini Min Hui mengatakan jika semuanya berjalan dengan lancar sekali. Bahkan Shen Yuan telah membicarakan tentang pembelian rumah terhadap Min Hui ini. Si teman tampak sangat terkejut akan hal itu karena ini merupakan prestasi yang cukup besar. Saat ini si teman tahu jika itu tidaklah gratis. Si teman tahu jika saat ini Min Hui telah melakukan sesuatu terhadap Shen Yuan tadi malam. Dia pun terus menginterogasi sosok dari Min Hui di sana dan sambil memegang tubuh dari Min Hui itu sehingga mau tidak mau Min Hui pun harus mengakuinya jika tadi malam mereka bermain permainan kartu yang begitu mendambakan. Sementara itu ada gadis-gadis lainnya di kampus yang kini juga tengah membicarakan tentang investasi kewirausahaan itu. Mereka menganggap jika ini dilakukan oleh orang selain Shen Yuan itu, karena bagaimana mungkin Shen Yuan dapat melakukan ini semua? Karena 10 juta merupakan uang yang begitu besarnya. Apalagi dengan memberikan itu secara percuma, itu artinya punya aset bernilai ratusan juta. Tentu tidak dilakukan oleh Shen Yuan itu, yang bahkan setiap kali punya kekayaan dikit saja, dia akan memposting itu dan memamerkannya. Shen Yuan merupakan tipe orang yang sangat pemboros sekali bagi mereka itu. Ketika punya uang sedikit saja, mereka pun menyadari jika sebelumnya Shen Yuan telah membantu wanita yang cukup tua untuk membuka kedai kopi. Iya, mereka saat ini tengah membahas tentang Sena itu yang sebelumnya sempat dibelikan oleh Shen Yuan itu dan dibukakan kedai kopi. Mereka pun mengerti akan semua ini dan bagi mereka sangat sulit Shen Yuan dapat melakukan investasi yang semacam itu. Beberapa saat kemudian diskusi terus dilakukan di kampus itu. Orang-orang kini terus bertanya-tanya tentang siapa orang di balik semua ini. Sementara itu di lain sisi, Shen Yuan kini malah menghubungi Bu Li untuk mendapatkan pelajaran tentang poin-poin pengetahuan penting dari kursus dasar-dasar manajemen. Shen Yuan sangat membutuhkan bimbingan dari Bu Li itu. Bu Li mencoba untuk menolak karena sebelumnya yang dilakukan oleh Shen Yuan terlalu berbahaya. Namun, Shen Yuan menegaskan jika dia ke sana hanya ingin belajar saja. Bu Li pun kini sepakat akan hal itu, dan Shen Yuan akan bergegas untuk datang ke rumah. Bu Li pun kini mengatakan kepada Shen Yuan jika Shen Yuan tidak boleh mengacaukan ini semua lagi. Shen Yuan pun kini mengatakan jika dia tidak akan pernah main-main dengan apa yang dilakukan, jadi dia akan fokus belajar terlebih dahulu. Singkatnya, tibalah Shen Yuan di kediaman Bu Li itu. Ketika ingin masuk, Bu Li menanyakan kepada Shen Yuan, sebelum kau masuk, kau harus membuat jaminan denganku. Kau tidak akan melakukan hal sebelumnya yang kau lakukan terhadapku. Shen Yuan pun kini berjanji akan hal itu. Dan karena adanya janji itu, Shen Yuan kini dipersilakan masuk oleh Bu Li itu. Ketika masuk ke dalam, Bu Li pula lantas memberikan buku kepada Shen Yuan. Bu Li pun di sana langsung mengatakan, ini merupakan bahan ajar dasar-dasar manajemen yang aku gunakan saat kuliah. Poin-poin pengetahuan penting dalam 3 bagian pertama telah ditandai. Bu Li juga menambahkan, pengetahuan semacam ini hanya bisa dihafal dengan sebuah proses yang cukup sulit. Ketika kau menghafal, pikirkanlah lebih banyak dalam hal latihan. Ini dilakukan agar kau dapat mengingat ini lebih cepat. Shen Yuan mengerti akan hal itu dan mulai membaca bukunya. Waktu terus berlalu dan Shen Yuan fokus untuk membaca itu. Ketika Shen Yuan melakukan ini semua, Bu Li mengatakan kepada Shen Yuan, kenapa Shen Yuan tidak membawa bukunya pulang saja dan belajar di rumah karena itu akan meningkatkan kefokusan. Namun Shen Yuan mengabaikan hal itu dan kini malah menatap ke arah Bu Li itu sambil mengatakan, Bu Li, kenapa ketika aku menatapmu, aku malah tahu jika kau terlihat jauh lebih bagus ketimbang buku ini. Bu Li yang tahu akan hal ini berkata,
Sen Yuan, kau harus fokus untuk belajar. Sebelumnya kau meyakinkanku untuk belajar di sini. Jadi jangan macam-macam. Namun Sen Yuan tetap untuk memaksa dan mendekatkan dirinya terhadap bully itu sambil mengatakan, saya di sini benar-benar untuk belajar, tapi pada saat yang bersamaan aku juga harus untuk belajar dari bully tentang suatu hal yang baru. Bully pun terkejut akan hal itu dan kini mencoba menjauhkan tubuhnya dari Sen Yuan sambil mengatakan jika itu semua hanyalah omong kosong saja. Namun Sen Yuan tetap bangkit dan kini meyakinkan bully jika dia serius akan hal ini, dan Sen Yuan yakin jika bully punya perasaan yang sama seperti dirinya. Dan dengan aksi yang dilakukan oleh Sen Yuan ini membuat bully mengatakan kepada Sen Yuan jangan melakukan hal yang semacam ini karena adiknya ada di kamar tidur. Meski mendengar hal itu, Sen Yuan tetap mengatakan lebih baik dia ada di rumah dan ada baiknya kita mengumumkan tentang hubungan yang kita miliki ini. Mendengar hal ini membuat bully tetap mengatakan, tenanglah dulu Sen Yuan, aku masih belum untuk menjawabmu. Namun Sen Yuan kini langsung memaksa begitu saja dan mengatakan kepada bully, mau kau menjawab itu cepat atau lambat, aku akan melakukan apa yang ku mau. Sen Yuan mulai menyantap bully di sana sehingga membuat bully pun berkata dalam hatinya, padahal sebelum masuk tadi, Sen Yuan ini telah membuat janji denganku. Dan dia bahkan mengatakan hanya ingin belajar saja. Dan pada kenyataannya itu hanyalah kebohongan bagi kaum laki-laki. Sepertinya semua laki-laki itu hampir sama. Kemudian Sen Yuan pun kembali melanjutkan permainannya, mencoba untuk menjelajah lebih dalam, namun itu langsung dihalang oleh bully. Bully mengatakan kepada Sen Yuan jika dia menolak ini semua, karena bagi bully di bagian itu tidak mungkin untuk disentuh sama sekali, dan bully jelas melarang ini semua. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya part ke-24 berakhir sampai di sini?